Bos, ini semua terjadi sebelumnya. Tokoh penting dari semua lapisan masyarakat. Hadiah haute couture edisi terbatas untuk Anda. Semuanya tersedia di pasaran. Barang langka yang tidak mungkin dibeli. Bagaimana menurut Anda? Pilih satu. Dan ini juga. Dentang. Bos, itu pada saat itu. Saat itu hari ulang tahunmu. Pemimpin keluarga Su. Dikirim oleh saya sendiri. Gelang hijau giok kekaisaran. Saya mendengarnya dari nenek moyang kita. Harta karun yang diwariskan. Sangat berharga. Unik. Bagaimana menurut Anda? Ini cukup baik untukmu, bukan? Bos, aku mohon padamu. Anda dapat memilih satu dari sana. Pakailah. Orang tuamu yang telah meninggal selama lebih dari 10 tahun. Mereka sudah menunggu di pintu. Mengapa harus berubah? Bos, ini. Anda tidak menyadari hal ini. Orang tuamu sudah bercerai lama sekali. Sekarang ada 2 orang. Mereka masing-masing menjadi kaya. Tentu, ini ada hubungannya dengan bos. Benar-benar tidak ada bandingannya. Saya hanya takut pada mereka. Meremehkan bos. Untuk berjaga-jaga. Apa yang harus saya lakukan jika mereka menindas saya? Dapat mengangkat derajat orang. Itu tidak pernah menjadi pakaian. Tetapi, saya ingin melihat. Apa yang sebenarnya mereka pikirkan? Belajar. Fiksi. Aku seorang ibu. Ini salah ibu. Ibu terlambat. Fiksi. Aku ayah. Aku datang untuk mengantarmu pulang. Pada usia 6 tahun. Saya diculik oleh pedagang manusia. Dia kemudian diselamatkan oleh polisi. Tapi diberitahu. Orang tua sudah meninggal. Tapi sekarang. Namun mereka semua hidup dan sehat. Mereka muncul di depanku. Berpakaian rapi. Perhiasan. Fiksi. Aku sekarang. Kepala keluarga kaya Wang. Kamu kembali saja bersama ayah. Kamu bisa memiliki. Nikmati kekayaan dan kemewahan tanpa batas. Kakakmu sekarang juga ada di keluarga Wang. Kalian berdua saudara perempuan. Kita akhirnya bisa bertemu. Lai Qingyu. Jangan pikir aku tidak tahu. Kamu datang untuk menjemput Siksi. Itu hanya untuk membuatnya menikah dengan keluarga Chen. Tukarkan bisnis keluarga Wang Anda. Siksi baru berusia 19 tahun. Bagaimana saya bisa menikahi salah satunya? 20 tahun lebih tua darinya. Seorang pria yang telah menikah 3 kali. Apa yang kamu ketahui? Siksi sejak kecil. Tumbuh di panti asuhan. Tidak berbudaya dan kurang sopan santun. Kurang pengetahuan. Saya dapat membantunya menikah dengan keluarga kaya. Itu adalah keberuntungannya. Karena itu adalah sebuah berkah. Mengapa? Mereka tidak mengizinkan Lile menikah. Bisakah Li 11 dibandingkan dengan Lile? Lailok tumbuh dalam keluarga kaya. Mereka menerima pendidikan tinggi. Sudah cukup. Aku sama sekali tidak akan membiarkanmu jual Siksi ke keluarga Chen. Siksi. Ibu sekarang. Dia menikah dengan keluarga Fu. Jumlahnya lebih dari keluarga Wang dan keluarga Chen. Adanya keluarga yang lebih bergengsi. Jangan pergi bersamanya. Kataku Jiang Wenjing. Siapa yang tidak tahu? Anda berada di keluarga Fu. Dia hanya seorang pengasuh tua. Kamu memikirkan Siksi. Kembalilah bersamamu untuk menjadi pengasuh. Sebaiknya Anda pikirkan ini matang-matang. Apakah kamu akan kembali bersamaku atau tidak? Menjadi istri kaya. Atau menjadi pengasuh anak. Percayalah pada ibu. Ibu sungguh-sungguh bermaksud demikian demi kebaikanmu sendiri. Keluarga Wang, keluarga Fu, atau keluarga Chen yang mana? Di sini di tempat bos. Tidak ada peluang untuk mendapatkan nomor. Bos pastinya. Aku tidak akan kembali bersama mereka. Jadi, tujuan Lai Qingyu. Itu untukku. Untuk menikah menggantikan Lile. Dan Jiang Anjing? Aku akan pergi denganmu. Aku ingin melihat. Saya pernah diperdagangkan waktu itu. Apakah itu kecelakaan? Atau sudah direncanakan sebelumnya? Tuan muda, aku percaya. Nonali kali ini. Saya pasti setuju. Pengejaran Anda. Ini bukan keluarga Pei. Pewaris tunggal. Tuan muda Pei, saya mendengar keluarga Pei melakukan ini untuknya. Memilih istri. Aku ingin tahu, dia putri siapa? Memiliki keberuntungan seperti itu. Sesuatu. Mata 11-11. Bagaimana ini bisa memberiku perasaan seperti itu? Otoritas yang tidak sesuai dengan usia seseorang. Itu pasti sudah terjadi sejak aku masih muda. Tumbuh di panti asuhan. Kurangnya keamanan. Itulah sebabnya metode ini digunakan. Untuk melindungi diri sendiri. Zhongsheng. Ini putriku. Lixi. Fiksi. Ini paman Fu. Ini kakak laki-lakimu. Fu Mingcheng. Ini kakak perempuan saya. Fu Mingyue. Halo.
Saya dengar, mereka berasal dari panti asuhan. Tidak heran dia tidak punya sopan santun. Bagaimana? Bahkan cara paling dasar untuk memanggil seseorang. Tidak ada. Mengapa? Itu bukan salahnya. Bagaimanapun, saya belum pernah melihat banyak bagian dunia. Melihat orang-orang seperti kita. Di TV, hanya orang-orang terpenting yang bisa kamu temui. Begitu tidak aman, hingga saya takut berbicara. Itu juga masuk akal. Mengapa? Bibi Jiang, kenapa kamu masih berdiri di sana? Cepat bersihkan. Sangat menyebalkan. Keluargaku entah kenapa. Beban telah tiba. Ini, pendidikan keluarga Fu Anda. Mengarahkan para penatua untuk melakukan sesuatu. Kamu pikir kamu siapa? Mereka bahkan tidak pantas berada di keluarga Fu kita. Menunjuk jari. Biarkan aku pergi. Siksi dengan cepat melepaskan Ming Yue. Anak nakal itu. Bagaimana seseorang bisa begitu kuat? Pergelangan tanganku hampir patah. Ayah, lihat ini. Gadis liar. Itu sangat kasar. Saya tidak peduli. Saya benar-benar tidak bisa membiarkan dia tinggal. Mereka telah mempermalukan keluarga Fu. Apa yang harus kita lakukan? Saya mendukung Ming Yue. Lagi pula, keluarga Fu kita. Itu bukan kucing atau anjing sembarangan. Siapapun bisa masuk. Ini semua salahku. Aku tidak pernah memilikinya sejak aku masih kecil. Tetaplah di sisi Siksi. Dia hanya tidak sengaja. Ming Yue yang tersinggung. Terang bulan. Anda terlalu murah hati untuk menyimpan dendam terhadap seseorang yang picik. Tolong maafkan dia kali ini. Oke? Tidak apa-apa untuk memaafkannya. Kau membuatnya berlutut. Mohon maaf padaku. Aku berlutut. Saya minta maaf atas nama Siksi. Apakah Anda melihatnya dengan jelas? Inilah aturan orang kaya. Jangan berpikir kau termasuk keluarga Fu. Kita bisa. Setara. Aku katakan padamu. Orang-orang dilahirkan dalam kelas yang berbeda. Dan kamu dan ibumu. Itu adalah level terendah. Oke. Jangan kembali secepatnya. Hal itu menyebabkan keributan. Wenjing, Anda bawa putri Anda kembali ke kamar terlebih dahulu. Saya akan mencari seseorang lagi dalam beberapa hari. Ajari dia sopan santun. Duduklah di sini dan tunggu aku. Jika video ini, hal ini telah terungkap. Keluarga Fu Anda, aturan 3, 6, dan 9 peringkat. Apa pendapat kalian semua? Anda, bagaimana kamu bisa sampai di rumah kami? Video pengawasan. Bahkan Jiang Wenjing tidak memiliki wewenang menyerang rumah Anda. Firewall keamanan. Apakah sulit? Ini kakak laki-lakiku. Itu dibuat khusus oleh seseorang. Firewall tingkat tertinggi. Seorang yatim piatu. Dia tidak pernah pergi ke universitas. Bagaimana itu mungkin? Masuk dengan santai. Fu Mincheng. Apakah ini yang Anda maksud? Biayanya 50 juta. Firewall tingkat 1. Ayah, aku benar-benar menggunakannya. Perlindungan keamanan tingkat nasional 1. Saya benar-benar tidak melakukannya. Menggelapkan dana publik. Oke. Mengenai grup Fu di masa depan. Semua biaya. Semuanya harus ditinjau oleh saya secara pribadi. Mengapa? Fokus saat ini. Bukankah ini videonya? Anda harus bergegas dan mengirim videonya. Menghapusnya untukku. Apakah kamu punya rasa malu? Barusan seperti ini. Itu wajar saja. Jiang Wenjing. Ayo cepat. Suruh dia menghapus videonya. Menghapus video juga tidak masalah. Aku biasa berlutut dan meminta maaf padanya. Kamu membiarkanku. Minta maaf kepada Jiang Wenjing. Anda sedang bermimpi. Kalau begitu, saya akan mengirimkannya. Mengapa? Sebaiknya Anda meminta maaf sekarang juga. Ayah, Wenjing adalah tetua Anda. Jika Anda di masa depan, jika Anda terus bersikap tidak sopan, keluar dari keluarga Fu. Aku tiba-tiba teringat. Saya membuat janji dengan seorang peneliti terkemuka, Dr. L. Membahas masalah lembaga paten. Aku pergi sekarang, ayah, kakak. Kesabaran saya, tapi terbatas. Sebaiknya Anda meminta maaf sekarang juga. Bibi Jiang, maaf, tidak apa-apa. Begitu banyak tahun di keluarga Fu. Belum pernah. Saya telah dihormati seperti ini. Anda sekarang bisa. Hapus videonya. Bukan itu.
Haruskah saya diantar kembali ke kamar saya? Aku jelas akan memberikannya pada Li 11. Sebuah pertunjukan kekuatan. Kok bisa aku dan kakakku? Sebaliknya, dia malah memarahinya. Cixi, apa yang Anda butuhkan? Katakan saja pada ibumu. Jangan sopan terhadap ibumu. Keluarga Fu memperlakukanmu seperti ini. Mengapa tetap tinggal di keluarga Fu? Karena uang? Sebenarnya, Paman Fu Mu, mereka sangat baik padaku. Jika bukan karena dia, saya tidak akan secepat itu menemukanmu. Bahkan lebih kecil kemungkinannya bagi kita untuk mengetahuinya sebelumnya. Tujuan Lai Qingyu, Paman Fu berjanji padaku. Setelah liburan musim panas berakhir, saya akan mengirimmu ke Jiangcheng. Tahun terakhir di SMA nomor 1. Ketika kamu masih kecil, tetangga saya adalah seorang guru. Dia selalu memberitahuku, kamu seorang jenius. Biarkan aku melatihmu dengan benar. Ini ibu, itu telah menunda masa depanmu. Tidak apa-apa, Paman Fu Mu berjanji padaku. Bahkan jika Anda adalah siswa kelas akhir SMA, tidak diterima di universitas, kami juga akan mencoba mencari cara mengirimmu untuk belajar di luar negeri. Wenjing, mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu? Segera hadir. Cixi. Ibu sangat senang. Bisakah kamu lagi kembali ke sisi ibu? Hai bos, bagaimana menurut Anda? Apakah keluarga Fu mempersulit Anda? Bicarakan apa yang ada di pikiranmu. Perusahaan teknologi Xingchen, orang yang bertanggung jawab tinggal. Saya sudah memiliki reservasi dengan Anda selama lebih dari setengah tahun. Apakah Anda ingin bertemu dengannya? Dia tampak cukup tulus. Teknologi bintang. Ini adalah grup Fu, anak perusahaannya. Orang yang bertanggung jawab, kakak laki-laki nominalmu. Fu Mincheng, tidak melihat, mengapa hidup, bukankah itu sempurna? Beritahu keluarga Fu, apakah bos kita berkuasa? Biarkan dia pergi dan belajar dulu. Etika dan rasa malu, kesalehan anak, kasih persaudaraan, kesetiaan dan dapat dipercaya. Tidak ada yang salah. Saya tutup teleponnya sekarang. Bos, hari ini Pei Hui, hari ini Pei Yun. Aku datang ke panti asuhan untuk menemuimu lagi. Dia memuji. Sebuah buket bunga besar. Lucu sekali. Kamu tidak tahu seberapa pemarahnya dia hari ini? Saya berbicara tentang dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dia mengandalkan kecerdasannya. Mereka memandang semua orang seperti orang bodoh. Hanya bos kami. Biarkan dia memakan kura-kura. Mengapa? Tuan muda, itu nada dering eksklusif Nona Li. Aku butuh pengingatmu. Saya gembira untuk Tuan muda. Nona Li, dia pasti merasa bersalah. Oleh karena itu, secara khusus, untuk membuat Tuan muda senang. Cixi, selama periode ini, jangan datang mencariku dulu. Tuan muda, Nona Li menolakmu lagi. Parkir. Turun. Nona Li lah yang menolakmu. Itu bukan aku. Bahkan saat berbaring, saya tertembak. Ini, apakah ini terhitung sebagai cedera akibat pekerjaan? Cixi, ayo sarapan. Bibi Jiang, telurku, kenapa belum dikupas? Dia punya tangannya sendiri. Paman Fu, sebagai kepala rumah tangga, apakah Anda ingat apa yang saya katakan kemarin? Duduk dan makan makananmu sendiri. Abaikan dia. Fu Mincheng, kolaborasi Anda dengan Dr. L. Bagaimana kemajuannya? Saya awalnya, kami membuat janji kemarin. Aku bertemu mereka, tapi tiba-tiba ada. Dia berubah pikiran pada menit terakhir. Permisi, Dr. L memungkinkan Anda. Pertama-tama pelajarilah etika yang baik dan rasa malu. Kesalehan anak, kasih persaudaraan, kesetiaan dan dapat dipercaya. Mari kita bahas pertemuan itu lagi. Bos, Dr. L, kedengarannya seperti seseorang menghina Anda. Kamu sangat mampu. Mengapa kamu tidak pergi ke surga saja? Sudah setengah tahun. Kita belum bertemu. Kau sungguh tidak berguna. Saya punya kabar baik untuk Anda. Saya akhirnya, tokoh terkemuka dalam bidang restorasi peninggalan budaya. Tuan Mo Qiu, penghasilan. Oh. Kok aku tidak tahu? Anda, mengapa Anda perlu tahu? Tahukah Anda apa artinya? Restorasi peninggalan budaya?
Pernahkah Anda bertemu Master Mokyu? Anda, kamu orang desa. Tuan Mokyu berjanji padaku, minggu depan adalah ulang tahunku yang ke-20. Dia akan hadir, pesta ulang tahunku, dan diumumkan secara publik. Maukah kamu menerimaku sebagai muridmu? Akhirnya, ada kabar baik. Tepat sekali, Ming Yue berusia 20 tahun. Pada hari ulang tahunku, kamu membiarkan Sixi keluar dan temui para tamu. Sejak dia datang ke keluarga Fu kami, juga dihitung. Kami adalah bagian dari keluarga Fu. Bagus. Mengapa harus pesta ulang tahunku? Kita perlu mengajaknya keluar untuk melihat dunia. Diam. Anda baik-baik saja beberapa hari terakhir ini. Ajarkan Sixi etika masyarakat kelas atas. Tolong jangan. Dia kehilangan muka di pesta itu. Terima kasih, suamiku. Saya akan mengajarinya dengan baik. Makan dengan cepat. Ini dibuat khusus oleh ibu. Gaun yang aku siapkan untukmu. Anda harus memakainya besok. Pasti sangat indah. Katakan saja apa yang ingin Anda katakan. Besok di rumah, banyak tamu akan datang. Cobalah berbicara sesedikit mungkin. Tersenyumlah lebih banyak. Jika Anda mengalami apa yang membuat Anda ragu, kamu bisa datang menemuiku. Yakinlah, saya yakin saya akan ada di sana besok. Aku tidak akan mempermalukanmu. Tepatnya, orang yang akan kehilangan muka di keluarga Fu besok. Itu pasti bukan aku. Terima kasih. Mengapa? Li 11. Aku tidak memberitahumu. Turunkan dia. Apakah Anda ingin bertemu semua orang? Begitu banyak orang besar datang malam ini. Dia belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya. Bersembunyi di dalam ruangan. Saya terlalu takut untuk keluar. Bibi Jiang, bukan rumah kita. Li 11 tidak bisa ditoleransi. Sebaliknya, dia tidak berpenampilan rapi. Aku akan segera hubungi Sixi. Putri siapakah ini? Kok aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Cantik sekali. Temperamen ini. Mereka benar-benar menghancurkan seluruh lapangan. Karakter utama malam ini. Bahkan Fu Mingyue tidak bisa membandingkannya. 11-11, kamu sangat cantik. Tidak buruk. Paman Fu. Mama, gaunmu. Bukankah itu rusak? Saya telah melakukan seperti yang Anda instruksikan. Dalam memberikan kamar pada Nona Li. Saat membersihkan, diam-diam mengambil gaunnya. Itu dipotong dengan buruk. Lixi, tidak ada pakaian formal. Saya pikir Anda akan ada di sini malam ini. Bagaimana kau bisa mempermalukan dirimu sendiri? Kok aku tidak tahu? Mungkinkah kamulah yang merusaknya, adikku? Dalam waktu setengah jam, temukan aku satu gaun identik, dikirim ke keluarga Fu. Saya, bagaimana mungkin? Aku baru saja mendengarnya. Paman Fu, bukan untuk mengenalkan saya. Apakah Anda ingin memperkenalkan diri kepada semua orang? Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Ini, anak tiriku, Li 11. Baru saja menjemput mereka dari panti asuhan. Halo semuanya, saya Li 11. Ini terlihat, kelihatannya tidak seperti itu sama sekali. Saya tumbuh di panti asuhan. Dibandingkan dengan Fu Mingyue. Sebaliknya, dia lebih seperti gadis kaya. Fu tua sungguh diberkati. Yang satu lagi, putri yang sangat berperilaku baik. Aku pikir itu untuk Fu Mingyue. Pesta ulang tahun. Oh, saya mengerti. Ini untuk Li 11. Perjamuan reuni keluarga. Itu jelas pesta ulang tahunku. Mengapa Li 11 yang dipilih? Mencuri perhatian. Lixi, aku ingin kamu mengerti. Siapa ini? Wanita terkemuka dalam perjamuan. Tuan Mokyu. Silahkan datang. Tuan Mokyu. Itu yang lebih seperti peninggalan budaya. Bahkan lebih berharga. Pakar restorasi peninggalan budaya itu. Guru besar. Dia tidak pernah ada. Tampil di depan umum. Hari ini, datang langsung. Pesta ulang tahun Fu Mingyue. Fu Mingyue sungguh sangat bergengsi. Hari ini, kami melalui Fu Mingyue. Lihat dia sekali saja. Wah, itu benar-benar sepadan. Ya. Hari ini, selain menjadi pesta ulang tahunku, itu juga merupakan pesta pemaganganku. Tuan Mokyu. Dia ingin aku menjadi miliknya. Murid pintu tertutup. Tuan Mokyu. Dia tidak pernah menerima pekerja magang. Selamat, Lao Fu. Fu tua adalah ayah yang baik. Fu tua, Anda mengajari kami. Pengalaman. Bagaimana Anda membudidayakannya? Putri yang luar biasa. Mengapa kamu menyanjungku? Itu semua berkat usaha Mingyue sendiri. Saya tidak melakukan apapun. Ayah,
Mari kita mulai upacara pemagangan. Waktu Guru Mokyu sangat berharga. Kita harus bergegas kembali nanti. Bagaimana dengan lembaga pemugaran peninggalan budaya? Bagus. Sudahkah Anda mempersiapkan upacara pemagangan? Ada 10 juta di sini. Apa kamu yakin? Dia adalah Master Mokyu. Sejauh yang saya tahu, dia tidak. Lixi, kamu tidak bisa cemburu padaku. Hanya omong kosong. Dan sejauh yang kau tahu, dia tidak. Pernahkah Anda melihat Mokyu? Kamu tumbuh di panti asuhan. Anda bahkan belum pernah mendengarnya, bukan? Aku hampir tertipu oleh penampilannya. Ditipu. Gadis liar dari pedesaan ini. Dia gadis yang liar. Itu tidak mungkin. Lebih nyata dari nyata. Keluarga Fu dengan baik hati menerimanya kembali. Dia tidak hanya tidak menunjukkan rasa terima kasih, dan sangat cemburu. Jika aku adalah anggota keluarga Fu, dia sudah diusir sejak lama. Jiang Wenjing, ayo cepat, bawa dia pergi. Aku bilang, dia bukan Tuan Mokyu. Dia bukan Tuan Mokyu. Mungkinkah Anda? Itu lucu sekali, kanan, saya. Kamu gila, tetap. Apakah ada penyakit otak yang serius? Berani sekali mereka menyamar sebagai seseorang. Tuan Mokyu, tahukah kamu? Peninggalan budaya nasional. Direktur lembaga penelitian. Aku ingin melihatnya. Beri jalan. Tentu saja saya tahu. Astaga. Ya Tuhan, simbol merek dagang terdaftar. Ini bukan peninggalan budaya nasional. Akademisi lembaga konservasi. Apakah itu akademisi Ji Changqing? Fu Mingyue baru berusia 20 tahun. Begitu banyak tokoh penting datang dan dukung dia. Dia memiliki masa depan yang sangat menjanjikan. Akademisi Ji, apakah Anda kesini khusus untuk menghadiri upacara tersebut? Apakah ini pesta pemaganganku? Anda datang pada waktu yang tepat. Ini orang yang tidak tahu malu. Berani meniru Master Mokyu. Anda harus segera memberitahu semua orang. Siapa yang asli? Tuan Mokyu. Ketika kebohonganmu terungkap, mari kita lihat bagaimana Anda menanganinya malam ini. Ayahku pasti akan diusir dari keluarga Fu di depan umum. Tuan Mokyu, kamu akhirnya setuju. Aku pernah bertemu dengannya sekali. Jam 8 malam ini. Datang ke lobi Fu Family Villa. Aku menunggumu di sini. Ji Changqing, apakah kamu? Penglihatan lamaku mulai menurun. Tidak bisa mengenali. Siapakah Master Mokyu? Saya katakan padamu, ini kebenarannya. Wu Guifang, Anda tidak berada di lembaga penelitian. Bersihkan rumah dengan benar. Mereka benar-benar datang ke sini untuk meniru Master Mokyu. Apa? Ternyata itu palsu. Hanya pembersih. Fu Mingyue, bukankah kita telah ditipu? Atau karena dia ingin menyelamatkan mukanya? Orang-orang yang dipekerjakan secara khusus untuk meniru Master Mokyu. Jadi, anak tiri Fu tua, itu benar-benar Master Mokyu. Dia bahkan belum berusia 20 tahun. Lixi, apakah Anda menyuap mereka? Ji Changqing, biarkan dia berbohong untukmu. Bukankah kamu juga mengatakan, aku hanya seorang yatim piatu. Saya tidak memiliki kemampuan itu. Yaitu, kamu telah dipertahankan oleh Ji Changqing. Fu Mingyue, teruslah bicara omong kosong. Percaya atau tidak, aku akan mematahkan kakimu. Kembali ke kamarmu sekarang. Ayah, semua yang saya katakan itu benar. Anda, beritahu semua orang dengan cepat. Kamu adalah Mokyu yang sebenarnya. Aku tidak pernah. Saya tidak pernah mengatakan hal itu. Anda datang ke lembaga penelitian. Telepon aku saat kamu melihatku. Tuan Mokyu, dia bahkan bersikeras untuk menjadi muridku. Mereka bersikeras memberi saya 10 juta. Karena itu bukan. Mengapa kamu tidak mengatakannya lebih awal? Aku tidak seperti kamu. Dia seorang idiot. Kalau begitu beri aku 10 juta. Saya tidak akan menolak makan siang gratis. Anda, sudah cukup. Minceng, cepat dan dapatkan Fu Mingyue. Ambillah itu dariku. Pembohong, keluar dari sini sekarang juga. Ayah, apakah saya salah? Aku salah mengira kamu orang lain. Mungkinkah itu Li 11? Bukankah dia benar? Mengapa? Hal itu harus disampaikan di depan umum. Berbeda. Mereka hanya ingin keluarga Fu kita. Memalukan. Dia sama sekali tidak melakukannya. Perlakukan kami seperti keluarga. Karena aku menempatkan diriku sendiri sebagai anggota keluarga Fu. Itulah sebabnya mereka mengungkapnya di depan umum. Kamu berbohong. Paman Fu baru saja akan berikan Master Mokyu palsu. 10 juta. Jika aku tidak mengatakannya, kemudian keluarga Fu akan kerugian 10 juta yuan tanpa alasan apapun. Paman Fu, saya harap Anda bisa mengerti paksaan dan ketidakberdayaan saya. Fu Mingyue, aku selalu membiarkanmu dapatkan pendidikan terbaik. Kamu lebih baik, Li 11, yang tumbuh di panti asuhan.
Kamu hampir hari ini. Itu membuatku bingung. Kerugian 10 juta. Ayah, aku tidak bermaksud begitu. Ming Cheng, kenapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Aku tidak mau. Ini jelas milikku. Pesta ulang tahun. Aku tidak mau. 11-11. Aku tidak menyangka kamu masih semuda itu. Itu sebenarnya adalah Master Mo Qiu. Paman dulu. Saya salah menilainya. Tuan Mo Qiu, aku tidak menyangka kamu masih semuda itu. Aku sudah banyak mendengar tentangmu. Tuan Mo Qiu, saya punya sebuah lukisan. Lukisan kuno yang rusak. Kapan Anda punya waktu? Bantu saya memperbaikinya. Hadiah yang besar diberikan sebagai tanda terima kasih. Tuan Mo Qiu tidak punya waktu. Dia masih perlu kembali ke lembaga penelitian. Memperbaiki lukisan tingkat harta karun nasional. Fu Mingyue, apa yang kamu lakukan kemarin? Itu lelucon yang sangat besar. 9. Selama periode ini, sebaiknya kau jelaskan apa yang ada di pikiranmu padaku. Renungkan. Jika aku mengetahuinya. Jika kamu terus tidak menghormati Bibi Jiang, keluar dari keluarga Fu. Bagus. Syukurlah Fiksi ada di sana kemarin. Untuk keluarga Fu kami, mereka mengangkat fasadnya. Jika tidak, keluarga Fu kami, ini sungguh memalukan. Tapi sekali lagi, 11-11. Bagaimana mungkin kamu? Restorasi peninggalan budaya. Direktur panti asuhan. Dia adalah seorang pemugar peninggalan budaya. Aku dulu. Tidak ada yang bisa dilakukan di panti asuhan. Belajar darinya. Oh. Saya belajar selama 18 tahun. Itu saja yang saya pelajari. Jika saya tidak memiliki kelas akademis, saya juga bisa melakukannya. Diam. Bukankah itu cukup memalukan? 11-11. Sebelum kamu datang, ibumu memintaku untuk menghubungimu. Sekolah menengah nomor 1 Jiangcheng. Biarkan Anda belajar di tahun terakhir sekolah menengah Anda. Sekolah akan segera dimulai. Apakah Anda masih ingin belajar? Dia tidak pernah bersekolah. Bukankah lebih baik pergi? Sungguh memalukan. Begitu banyak makanan. Ia tidak bisa membuatmu diam. Terima kasih, Paman Fu. Astaga, kebetulan saja ada satu proyek penelitian di sekolah menengah nomor 1 Jiangcheng. Penelitian dan pengembangan laboratorium. Mereka benar-benar kurang memiliki kesadaran diri. Aku kenyang. Saya membuat janji dengan Dekan Ji hari ini. Pergi ke lembaga penelitian. Memecahkan masalah restorasi peninggalan budaya. Aku pergi sekarang. Mengapa? Apakah Anda ingin sopir mengantar Anda? Tidak perlu. Seseorang akan menjawab. Ayo makan. Jangan bicara. Fiksi. Fiksi. Ibu menyiapkan makan siang untukmu. Ini semua hidangan favoritmu. Terima kasih. Awalnya aku ingin kamu kembali ke keluarga Fu. Saya ingin memberimu kehidupan yang lebih baik. Namun tak terduga. Dan Anda akan mendukung saya? Bulan masa lalu. Terbiasa mendominasi di rumah. Paman Fu merasa kasihan padanya. Dia kehilangan ibu kandungnya di usia muda. Bukalah satu matamu padanya. Tutup satu mata. Bukan kamu. Bagaimana mungkin dia bisa seperti ibunya? Sangat sopan. Lixi, saya ingin menyampaikan beberapa patah kata kepada Anda secara pribadi. Sebaiknya kamu kembali dulu. Jangan berpikir kamu adalah apa yang Guru Mo Qiu. Anda dapat tinggal di rumah keluarga Fu. Lakukan apapun yang kamu mau. Kamu tidak layak. Anda jelas bisa. Identitas terungkap sebelumnya. Namun mereka bersikeras. Ucapkan di ruang perjamuan. Apa yang kamu lakukan tidaklah. Keluarga Fu 10 juta. Anda melakukannya dengan sengaja. Memalukan bulan yang terang. Dengan cara ini, ayah akan mengontrolnya dengan ketat. Dia tidak punya pilihan. Jika kamu tidak menghormati ibumu lagi, Anda sedikit lebih pintar dari Fu Mingyue. Tetapi, dia hanya sedikit lebih pintar. Lagi pula, kamu menghabiskan sepanjang malam. Baru saat itulah aku mengerti. Anda, bagus. Lixi, jangan terlalu sombong. Akhirnya, kamu bukan apa-apa. Salah satu anak tiri keluarga Fu kami. Jika suatu hari, apakah Anda sungguh menyinggung kami? Saya bisa melakukannya kapan saja. Keluar, kakak laki-laki. Kau mencoba menyenangkan aku sekarang. Apa gunanya? Kecuali, kamu berjanji padaku. Aku tidak akan pernah menentang bulan terang itu lagi. Dan sekarang, pergi minta maaf padanya. Yang saya maksud, jangan membuat janji yang tidak dapat Anda tepati. Untuk menghindari terbukti salah. Bagaimana? Mungkinkah? Saya akan kembali untuk meminta bantuan Anda lagi di masa mendatang. Hanya seorang pemulih peninggalan budaya. Dia benar-benar mengira dia. Di Jiangcheng. Arogan.
Aku katakan padamu, Jiangcheng adalah provinsi komersial utama. Dan saya, anak ajaib bisnis ini. Kita lihat saja nanti. Mengapa? Tidak. Siapa yang memberinya keyakinan itu? Sosok orang ini, kelihatannya agak mirip. Anak itu Jing Hao. Saya pasti berhalusinasi. Tuan muda Jing, bagaimana mungkin aku memberikannya padanya? Menjadi pengikut. Aku tidak peduli padamu. Metode apa? Kamu harus menemukannya untukku. Di mana Dr. L berada? Bahkan jika aku berlutut, aku perlu menemuinya juga. Bos, apa yang memicu Anda? Begitu aku mendapatkannya, paten Dr. L, ayah akan mengambil alih grup Fu. Percayakan sepenuhnya padaku. Pada saat itu, keluarga Fu berada di bawah kendaliku. Lixi, saya akan melihat apa yang akan Anda lakukan di masa mendatang. Bagaimana saya masih bisa berada di sini? Gelombang berputar di bawah kelopak mata seseorang. Bos, untuk mengurangi masalah, kamu tidak selalu. Mereka semua menaruh alias mereka sendiri. Apakah tertutup rapat sekali? Kok kamu baru saja kembali ke keluarga Fu? Salah satu rompi hilang. Cixi, ibu menyiapkan makan siang untukmu. Ini semua hidangan favoritmu. Omong-omong, aku mendengarnya tadi malam. Anda telah ditempatkan dalam posisi sulit oleh Fu Mingyue, Peiyun, anak itu. Namun mereka tidak berhenti. Bergegas menunggu di pintu masuk rumah keluarga Fu. Aku sedang berpikir, bagaimana jika Anda, aku benar-benar diganggu. Postur tubuhnya, pasti buruan masuk. Ayo kita musnahkan keluarga Fu dalam satu serangan. Sayang sekali, aku melihatnya pergi. Ketika keluarga Fu, sungguh sangat disayangkan. Bagaimana Anda tahu dia datang? Bukankah itu suatu kebetulan? Saya kebetulan berada di pintu masuk kediaman keluarga Fu. Aku tidak mudah diganggu. Tentu saja, Anda bahkan tidak melihat ini. Anda bos siapa? Ngomong-ngomong bos, aku sungguh tidak akan pergi menemuinya. Fu Mincheng itu? Tunggu sedikit lebih lama. Tidakkah kamu lelah pulang larut malam? Apakah kamu sudah makan malam? Atau, aku pergi ke dapur. Aku akan membuatkanmu camilan larut malam. Mengapa kamu tidak kembali ke kamarmu untuk tidur? Aku sudah benar-benar mencapai usia itu. Tertidur saat menonton TV. Anda tidak perlu menunggu saya kembali lain kali. Jika aku pulang terlambat di masa depan, saya akan memberitahu Anda sebelumnya. Bagus. Mama, ini adalah asalmu. Membawa kembali dari panti asuhan. Wanita seperti apa? Kemarilah dan temui adikmu segera. Cixi, ini kamu, saudara tiri, Fu Mingyang. Dia pergi untuk berpartisipasi. Olimpiade Fisika. Baru saja kembali. Sudah sangat terlambat. Kenapa kamu belum tidur? Baru saja menyelesaikan satu set. Soal kompetisi matematika. Turunlah dan minumlah air. Aku dengar sekolah akan dimulai. Kamu akan pergi. Sekolah menengah nomor 1 Jiangcheng. Tahun terakhir sekolah menengah atas. Mari saya awali dengan mengatakan, jika nilai Anda terlalu buruk, aku mempermalukan diriku sendiri di sekolah. Aku pasti akan membuat ayah menendangmu keluar. Sekolah menengah nomor 1 Jiangcheng. Mingyang baru berusia 11 tahun, tetapi prestasi akademisnya sangat bagus. Dia terus-menerus melewatkan kelas. Dia akan memulai tahun terakhirnya di sekolah menengah atas. Sekolah bersamamu, Mingyang. Adikku baru di Jiangcheng dan tidak begitu mengenal daerah itu. Anda harus merawatnya dengan baik. Aku tidak mau. Aku akan memberikan segalanya pada tahun terakhirku di sekolah menengah atas. Aku ingin meniru idolaku. Aku pikir kamu tak terkalahkan. Aku tidak tahu kamu punya idola. Idola saya. Tapi 7 tahun yang lalu, Li 11, peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi di Jiangcheng. Dia baru berusia 12 tahun saat itu. Oh, Lixi. Bagaimana dengan idola saya? Akan memiliki nama yang sama denganmu. Sebagai kesimpulan, mimpi terbesarku, sama seperti idolaku, menjadi peraih nilai tertinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi pada usia 12 tahun. Jika kamu mempengaruhiku, aku pasti akan membawamu diusir dari keluarga Fu. Mingyang, bagaimana caramu berbicara dengan kakak perempuanmu? Mingyang masih muda, tidak terlalu masuk akal. Jangan dimasukkan ke hati. Tidak masalah. Saya paling pandai menghadapi anak-anak yang tidak patuh.
Bibi Jiang, jenis apple apa yang Anda beli? Tidak manis sama sekali. Saya belum selesai mengupas telurnya. Tidak bisakah dia makan sendiri? Kamu tidak tahu, kan? Kakakku seorang jenius. Dia berusia 12 tahun. Anda dapat berpartisipasi dalam ujian masuk perguruan tinggi. Dia tidak perlu memberi makan dirinya sendiri. Apa yang kamu tertawakan? Jangan berasumsi bahwa kamu dan saudaraku. Mereka adalah saudara tiri. Anda kemudian dapat mengambil manfaat dari kecerdasannya. Kecerdasan saudaraku berasal dari ayahku. Itu sama sekali tidak ada hubungannya denganmu. Tidak ada. Sebaiknya Anda menantikannya. Hari pertamaku di sekolah. Kamu tidak akan dikeluarkan dari sekolah. Jika aku ingat dengan benar, Anda seharusnya memperoleh 400 poin pada ujian masuk perguruan tinggi. Jadi kamu termasuk dalam mutasi gen. Aku seorang mahasiswa seni, loh. Siswa seni mendapat nilai 400 poin. Itu sudah menakjubkan. Mampu. Kamu juga harus ikut ujian. Tunjukkan padaku 400 poin. Bagaimana jika saya lulus ujian? Lalu aku akan berlutut dan memanggilmu saudari. Bagaimana jika Anda tidak lulus ujian? Keluarlah dari keluarga Fu sendiri. Fu Mingyue. Ayah. Dia memprovokasiku terlebih dulu. Bagus. Fiksi. Mengapa? Dia sendiri menyetujuinya. Saya tidak memaksanya. Mendengus. Kamu tidak pergi ke sekolah? Ya Tuhan, ya Tuhan. Dia sangat cantik. Judul sekolah kecantikan. Apakah sudah waktunya untuk mentransfer kepemilikan? Keindahan sekolah SMP nomor 1 Jiangcheng. Ini bukan hanya tentang penampilan. Juga menurut latar belakang keluarga, karakter, prestasi akademik, bakat, delel. Melaksanakan pemilu yang komprehensif. Baiklah, diam. Izinkan saya memperkenalkannya kepada Anda. Dan yang ini, siswa baru di kelas kami. Siswa pindahan. Hubungi Lixi. Lixi. Itu panti asuhanku. Kakak perempuan saya yang sudah dewasa. Tidak heran jika terlihat familiar. Ayahku tidak mengatakannya. Dia akan segera ditendang keluar oleh keluarga Fu. Lalu mereka menyelinap kembali ke rumah kami. Apakah Anda akan mengizinkan saya menikah menggantikan Anda? Mengapa kamu sekarang bersekolah di SMP nomor 1? Tidak. Kita benar-benar tidak bisa membiarkan Li 11. Dia mencuri gunturku. Cari saja kursi kosong. Duduk. Guru, kelas kami adalah kelas teratas. Semua orang adalah. Dia diterima berdasarkan kemampuannya sendiri. Dia tidak pernah bersekolah. Mengapa mereka bisa datang kapan saja mereka mau? Apakah ini adil untuk semua orang? Mengapa? Bagaimana kamu tahu? Dia tidak pernah bersekolah. Apakah kamu mengenalnya? Tentu saja, aku mengenalnya. Dia adalah aku. Adikku yang sudah berpisah denganku selama bertahun-tahun. Belum lama ini. Baru saja kembali dari panti asuhan. Kakak perempuan. Aku sebenarnya tidak sengaja mengekspos. Itu tidak mungkin karena kamu saja. Terlambat. Nilai semua orang. Lele. Bagaimana cara bermainnya? Pulang ke rumah sangat larut. Bagaimana jika saya bertemu orang jahat? Lele. Berlari. Setelah kembali ke rumah. Telepon orang tuaku untuk menyelamatkanku.